Wahid Isnain Salis Arba'ah 4 3 2 1. Back on my channel, Bang Kiwir, channelnya orang pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menantikan dunia dalam berita. Penduduk yang rusak berjalan dengan baik dan lancar. Dikemukakan pada hari-hari biasa jumlah personil yang terlibat sekitar 800 orang lebih. Penikmat channel Bang Kiwir, ada yang masih ingat nggak ya dengan tragedi bom Cilandak 1984 yang mencekam? Ya, terima kasih buat yang mendukung channel Bang Kiwir. Halo Bang Kiwir, mantap Bang, lanjutkan Bang. Bang Kiwir mantap, subscribe. Gudang amunisi marinir Cilandak meledak. Sambil mantengin, siapin dah ya kopinya sama tehnya. Jangan lupa cemilannya. Ya, tepatnya Selasa 30 Oktober 1984 jam 8 malam. Kebakarnya gudang amunisi itu membuat peluru berhamburan nyasar ke pemukiman. Sebagian orang luka-luka dan beberapa tewas, dan membuat ribuan orang ngungsi. Mencekam guys. Wajar aja guys, karena gudang itu berisi berbagai jenis bom, ranjau, granat, bahan peledak TNT, meriam besar dan kecil bersarang. Ya, Bang Kiwir yang masih bocah waktu itu masih inget guys, mengerikan. Peluru yang berhamburan gak karu-karuan membuat dinding rumah bergetar, kaca jendela pun runtuh, ambrak-ambrakan, lampu-lampu pun bergoyang bergeretak hancur. Satu peluru nyasar ke belakang rumah sakit yang paling dekat waktu itu, Rumah Sakit Fatmawati. Untung gak meledak guys. Ratusan pasien diungsiin guys ke rumah sakit macam Pertamina, Yayasan Jakarta dan lainnya, ke masjid-masjid, ke gereja, kemana baik, yang penting tujuannya selamat. Semua dibuat kedagar-dagar, panik kagak karu-karuan. Warga yang ngungsi jeprah di mana-mana. Korban pun ngembrek, 2 orang meninggal di rumah sakit Pertamina dan yang lain-lainnya luka. Dan 6 orang meninggal di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, belasan luka-luka. Malahan guys, menurut laporan Pusat Komando dan Pengendalian Operasional Polda Metro Jaya, tercatat 2 orang tewas di Curug, Tangerang lantaran peluru yang nyasar. 1 peluru pun nyungsep menembus tanah di belakang gedung pelayanan STNK Polda Metro Jaya Semanggi guys, Jakarta Pusat. Sungguh kejadian yang bikin orang kelabakan. Wow guys, malahan 1 peluru roket nebak nyasar ke kawasan Perumnas Depok 1. Warga pun heboh. Malam yang mencekam, mengerikan guys, khususnya buat warga di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan sampai Depok. Peluru melesat nggak karu-karuan bagai obor besar guys, yang ngebuat seolah-olah langit rontok. Lautan manusia berhamburan mererot nggak karu-karuan, apa aja dibawa, perabot, kasur, semua. Malahan ada cerita guys yang sampai ngelupain harga dirinya, nggak pakai baju, lupa pakai baju, ikut berhamburan saking panik kedagar-dagar. Suara pekik takbir orang-orang yang kepanikan terpekik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan rata-rata mereka menuju ke arah selatan guys, ke arah belah Budik, terutama ke arah Depok. Dan orang-orang Depok pun ikut-ikutan panik, lari sampai ke arah Bojonggede. Ada juga yang berkumpul bersama-sama di rumah orang-orang yang dituain guys. Kala itu
sebagian mengungsi nggak karu-karuan. Banyak mereka yang nggak tahu ini apa yang lagi terjadi. Mereka semua panik. Saat itu yang harusnya mereka lelap tertidur, bahkan saat-saatnya menikmati TV yang cuman satu-satunya stasiun waktu itu, guys. Mereka takut peluru yang nyasar itu nebak melipir di rumah mereka dan memporak-porandakan seluruhnya, guys. Sungguh tragedi mengerikan, guys. 30 Oktober 1984, bom Cilandak. Bukan aja warga biasa, marinir pun ikut-ikutan sibuk tentunya nyelamatin tank dan panser terutama untuk menghindar dari tempat kebakaran. Mobil pemadam kebakaran puluhan balik arah, balik kanan. Ada catatan satu yang tertinggal karena saking paniknya. Gempar ya, ngagetin, kelabakan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gudang amunisi meledak, peluru nyasar ambrak-ambrakan nggak karu-karuan. Posko-posko pun didiriin oleh TNI yang saat itu disebut ABRI, terutama salah satunya di kawasan Pasar Minggu. Tenda komando pun di kawasan Cilandak didiriin oleh ABRI. Besok harinya melalui siaran TV satu-satunya saat itu yang bernama TVRI milik pemerintah, Bapak Presiden kedua kita Bapak Soeharto mengunjungi lokasi pasca ledakan. Didampingin oleh Bapak Jenderal LB Murdani, KSAL Laksamana Romli, Ame Pangdam 5 Jaya Bapak Maijen Trisno yang kita ketahui sama-sama di kemudian hari menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia di zaman kepemimpinan Bapak Soeharto. Dalam kunjungan itu, Kepala Staf Kodam 5 Jaya Brigjen Sugeng Sutrisno ngelaporin bahwa partisipasi masyarakat dari luar lokasi turut ngelancarin kegiatan perbaikan rumah warga yang rusak dan porak-poranda. Bapak Sugeng Sutrisno juga ngelaporin bahwa kerugian mencapai hampir 1,3 miliar. Wow guys, 1,3 miliar rupiah saat itu cukup besar. Bapak Presiden kita yang juga dijulukin Smiling General, Bapak Presiden Soeharto menghimbau agar diberikan bantuan terutama untuk rumah-rumah warga yang rusak. Presiden Soeharto didampingi Pangap Jenderal LB Murdani, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Romli dan Pangdam 5 Jaya, Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno, pagi tadi mengadakan kunjungan mendadak ke lokasi musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, Kepala Staf Kodam 5 Jaya, Brigadir Jenderal TNI Sugeng Sutrisno melaporkan bahwa partisipasi masyarakat dari luar lokasi sampai hari ini sangat menggembirakan. Sehingga dengan demikian, upaya perbaikan rumah-rumah penduduk yang rusak berjalan dengan baik dan lancar. Dikemukakan pada hari-hari biasa jumlah personil yang terlibat sekitar 800 orang lebih, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu menjadi berlipat ganda. Menurut Kepala Staf Kodam 5 Jaya, kerugian yang diperkirakan semula mencapai jumlah 1,2 miliar rupiah secara keseluruhan. Oke guys, ada yang masih tenget alias inget boleh ngebagi ceritanya. Sekian, terima kasih.